Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah setiap keluarga demi keluarga. Dan kami undang pada malam hari ini kehadiran-Mu juga di dalam setiap ibadah, di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Dari tempat ini Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja melawat setiap kami Bapa. Biarlah kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kami semangat yang baru di dalam Engkau. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai oleh Tuhan. Kita boleh saat ini berjumpa lagi di mimbar. Minggu ini, kita minggu kemarin sudah melewati, hari Kamis kemarin sudah melewati hari kenaikan Tuhan. Dan kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam perpisahannya satu hal yang saya ingat, saudara, dia katakan, damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber damai. Yesus adalah kedamaian yang sejati. Malam hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya ajak untuk kita belajar bersama-sama bagaimana agar kita tetap bisa memiliki damai sejahtera yang sejati itu di dalam setiap hati kita, di dalam pikiran kita, sekalipun kita masuk di dalam masa krisis yang saat ini terjadi di negara kita. Mari saja untuk kita semua buka Alkitab saudara masing-masing. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 9. Mari bersama-sama dengan saya kita akan membaca firman Tuhan ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Damai sejahtera, siapa di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera saudara ini tidak akan pernah dimiliki oleh orang fasik. Di dalam Yesaya 48 ayat 22 di sana dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Damai, kita seringkali menyebutnya dengan kata peace. Tidak tergantung dengan situasi ataupun keadaan, ataupun kondisi hidup yang sedang kita alami. Apalagi saudara saat ini kita bukan sedang memasuki di kesusahan besar, belum. Mungkin kita baru memasuki awal. Tetapi kita bisa melihat di sini akibat pandemi COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang kita tahu juga bahwa akibat dari corona ini menggoncang perekonomian dunia. Bahkan kita lihat saudara, krisis terjadi
baik di dalam industri, penerbangan, di dalam pasar saham, minyak. Dan itu semua paling tidak itu akan mengarah kepada situasi di mana ketahanan pangan global terancam, saudara. Dan ini beban bagi setiap kita. Banyak berita-berita yang kita dengar, yang kita baca. Dan seringkali hal-hal itu membuat kita semakin cemas. Itu membuat kita khawatir, panik, kebingungan. Kalau sudah seperti itu, saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah keadaan yang kita alami saat ini menggeser, merampas damai sejahtera di dalam hati saudara dan saya? Malam hari ini kita belajar, Rasul Paulus memberikan resep bagi saudara dan saya, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan damai yang dipenuhi dengan damai sejahtera di masa krisis seperti ini. Saya ajak langsung kita melihat poin yang pertama, saudara. Mari kita akan lihat di dalam ayat 4. Rasul Paulus mengajak kita agar kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Di masa sulit sekalipun, dia memberikan satu resep, memberikan satu pesan. Ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Amin, saudara. Bisakah kita bersukacita? Senantiasa, saudara. Karena kita sadar, kita akui, kebanyakan dari orang, kebanyakan manusia itu mengalami, dia bisa bersukacita ketika keadaannya mengalami situasi yang menyenangkan. Ya, tidak mengalami situasi yang buruk. Semuanya terjadi sesuai dengan harapan kita, tentu kita akan bisa bersukacita. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi krisis, ketakutan, kepanikan, kecemasan? Apakah kita masih bisa bersukacita? Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, apa sih sebenarnya maksud bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Bersukacita di dalam Tuhan ini, saudara, ini adalah sebuah keyakinan yang teguh di dalam setiap hati kita. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat itu, Dia Tuhan yang pegang kendali dalam setiap detail kehidupan saudara dan saya. Bahkan di dalam segala sesuatu, Ia melakukan yang terbaik. Dia merancangkan yang terbaik. Jadi itulah sukacita di dalam Tuhan, saudara. Tidak akan pernah dipengaruhi oleh kondisi, tetapi kita terus berpegang kepada firman Tuhan dengan keyakinan yang teguh, iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup dan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya sesuai janjinya, sesuai yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, saudara, ketika kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam hati kita, dan itu akan memberikan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan buah-buah sukacita itu akan diberikan di dalam setiap hati kita. Saya merenungkan itu, saya sungguh bersyukur, saudara. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Alkitab ini sangat dahsyat sekali. Karena Alkitab yang kita baca, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Firman-Nya yang kita baca setiap hari ini, saudara. Ini sesungguhnya bukan saja untuk kesehatan rohani kita, tetapi juga jasmani kita, saudara. Saya pernah membaca, saudara, jika kita hidup di dalam kecemasan, ketika saudara tidak bisa bersukacita, hari-hari saudara hanya diliputi, digerakkan oleh ketakutan, emosi yang negatif, panik, itu stres gitu, saudara. Maka otak kita akan mengeluarkan yang namanya hormon adrenalin. Yang mengakibatkan itu hormon stres, saudara. Yang mengakibatkan apa? Seseorang akan mudah sekali terserang sakit. Daya tahan tubuhnya akan berkurang. Gak heran kalau orang seringkali di dalam keadaan depresi, stres,
dia mengalami ketakutan, kepanikan yang dia tidak bisa memanage dengan baik, maka orang itu bisa mengalami sakit kepala. Seringkali juga bahu ini kaku, leher juga kaku, kencang saudara. Mulai migrain, mulai tekanannya tinggi, gulanya tinggi. Tetapi ketika kita hidup, berpikiran positif, kita hidup menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka otak kita ini akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, yang bisa memberikan energi positif. Itu pereda rasa sakit yang alami saudara. Jadi penghilang stres. Jadi ketika kita memiliki emosi-emosi yang positif, kita akan bisa bebas dari stres. Dan kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Dan saudara, pemerintah seringkali menyuarakan bagaimana di dalam situasi COVID-19 ini kita harus jaga jarak. Kita juga harus menjauhi kerumunan. Harus berpikir positif. Dan kita pun juga banyak melihat orang-orang yang sudah sembuh dari COVID ini, mereka memberikan kesaksian bagaimana dia di dalam sana anak Tuhan, mereka memperkatakan firman, mereka berpikir positif, mereka menyembah. Nah kita bisa lihat, firman Tuhan luar biasa saudara. Nah Rasul Paulus mengajak kepada kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rasul Paulus memerintahkan untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Rasul Paulus ketika menulis kitab di Filipi ini saudara, dia sedang dalam penjara. Dan dia sedang mengalami nyawanya terancam. Tetapi dia memerintahkan, dia mengajak, menyemangati jemaat Tuhan di Filipi ini untuk mereka boleh hidup bersukacita di dalam Tuhan. Nah kita bisa melihat, kita tidak bisa bersukacita oleh karena keadaan kita secara daging ini saudara. Di dalam Tuhan artinya apa? Kita harus nempel. Firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Dan kita harus tinggal di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, maka sukacita itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi apapun kondisi saudara saat ini, firman Tuhan memerintahkan agar saudara hidup tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak hadapi kesulitan ini sendiri. Kita tidak hadapi hidup kita sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Poin yang kedua saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Saya lihat kalau di dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ayat 5 ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, bukan semata-mata, bukan menjadi tujuan kita untuk kita memperoleh pujian, mencari pujian dari manusia, bukan. Tetapi ini menunjukkan kita perlu untuk hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini menyatakan agar melalui kehidupan kita yang baik ini, melalui hidup kita, melalui perbuatan yang kita lakukan ini, menjadi kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Kristus, saudara. Sebab itu firman ini poin yang kedua mengingatkan kita agar kita memiliki damai sejahtera di masa sulit, di masa krisis sekalipun. Hal yang kedua, mari kita terus berbuat baik, melakukan hal yang baik dan terus berpikir positif. Saudara, karena itulah Tuhan panggil saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang. Bahkan dikatakan Filipi 2 ayat 15 di sana saudara kita bisa baca. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bercela sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Luar biasa saudara. Tuhan mau kita di dunia ini dikatakan dunia yang sudah bercela, yang bengkok hatinya. Tetapi kita muncul, kita bercahaya, kehidupan kita tetap bercahaya. Kehidupan kita tetap berdampak bagi orang lain. Kehidupan kita bisa menebarkan bauan yang harum bagi sekeliling kita, saudara.
Sebab itu mari kita belajar untuk kita terus berbuat baik. Menunjukkan kebaikan kita sehingga orang lain mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita saudara, ketika saudara dihina, saudara dijelek-jelekan, saudara difitnah, gak usah bertengkar saudara. Gak usah bertengkar, anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, ketika kita dicaci maki, mungkin dengan makian yang sangat pedas di telinga kita, jangan balas dengan caci maki. Karena saya masih melihat saudara, anak Tuhan, dia masih bisa memaki. Bahkan jangan sampai kebun binatang keluar saudara. Ini bukan ciri khas anak kerajaan surga. Bukan ciri khas anak Tuhan atau orang yang berkarakter Kristus. Orang yang sudah ditebus Tuhan. Orang yang mengenakan manusia baru. Mari kita belajar hidup di dalam ketulusan, di dalam kemurnian, di dalam kemurahan hati. Mari kita belajar. Mau dimulai dari apa? Mulai dari kata-kata kita. Seringkali gak sadar kita mulai mungkin berkata-kata kasar yang menyakiti orang lain. Mungkin tanpa sadar kita menjadi orang yang suka mencela orang lain. Suka menghakimi orang lain. Mari saudara, kita mau berhenti saudara. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudara, kita juga jangan sampai menjadi orang yang suka mudah untuk terluka. Ya, kita mudah menjadi orang yang sedikit mudah sekali tersinggung saudara. Alkitab memberikan kita solusi saudara. Kalau kita masih mengalami hal-hal emosi-emosi yang negatif ini, Alkitab memberikan solusi kepada kita ayat 8. Untuk apa saudara? Kita berpikir apa yang baik, apa yang murni, apa yang sedap didengar saudara. Ini menunjukkan saudara, jadi ketika saudara dihina, saudara bisa mengatakan kepada diri saudara, haleluya, ternyata Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang memproses aku menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Ketika kita saudara, mungkin kita dikatakan hal yang menyakitkan. Kita dari situ kita bisa belajar, Tuhan, Engkau sedang berurusan untuk membentuk hidupku lebih baik lagi. Kita selalu berpikir positif saudara. Jangan selalu melihat situasi dari sisi yang negatif, saudara. Tetapi lihat segala sesuatu, ambil dari sisi positifnya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, itu Tuhan sedang lihat respon kita. Tuhan sedang memperhatikan bagaimana kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ulangan 32 ayat 11 saudara, kalau kita lihat di sana saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, Ulangan 32 ayat 11 tadi menunjukkan bahwa kita memiliki Allah. Bukan saja Allah yang peduli, bukan saja Allah yang bertanggung jawab, tetapi Dia Allah yang mengajar. Dia Allah yang mengajar bagaimana kita bertanggung jawab. Dia Allah yang mengajar bagaimana kita ini harus terus bertumbuh di dalam iman maupun karakter kita. Karena Tuhan berurusan dengan kita, Dia berurusan dengan pertumbuhan karakter dan iman kita. Dia tunggu itu terus dipertajam dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita mau kembali. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Caranya bagaimana saudara? Mulai berpikirlah positif. Jangan mudah curiga dengan orang. Jangan mudah mencela orang. Mari, jangan mudah mengutuk orang. Mengutuk orang saudara. Firman Tuhan mengatakan, dengan lidah yang sama, biarkanlah lidah ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengutuk, juga memuliakan. Ini Tuhan tidak menyukainya saudara. Hal yang kedua saudara, berpikirlah untuk tetap positif. Karena itu Tuhan sedang cari, itu yang sedang Tuhan perhatikan atas kehidupan saudara dan saya. Yang kedua tadi, tetap lakukan yang baik dan berpikirlah positif. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu di sana dikatakan ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga saudara, yang pertama tadi saya ingatkan untuk kita tetap bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Yang kedua, tetaplah lakukan yang baik, menjadi orang baik, kerjakan itu dan terus berpikir positif. Yang ketiga, jangan khawatir tentang apapun dalam hidupmu saudara. Berapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang hal kekhawatiranmu. Tetapi poin ini mengingatkan kembali untuk kita tidak khawatir. Janganlah engkau khawatir. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara. Kesusahan sehari untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Kalau esok, lusa, seminggu yang lalu ada kesusahan sendiri, tetapi kita pikir hari ini, saudara, tentunya itu akan membuat kehidupan kita semakin berat, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan firman kesusahan sehari untuk sehari. Bahkan di dalam doa Bapa kami di sana dikatakan berikanlah berkat-Mu pada hari ini. Menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan ditunjukkan, dinyatakan dari hari ke sehari. Pertolongan Tuhan dinyatakan dari hari ke sehari. Pemeliharaannya dinyatakan di dalam sehari lepas sehari. Kuasanya dinyatakan dalam sehari lepas sehari. Kasihnya dicurahkan dalam hidup saudara dan saya dari sehari lepas sehari. Jadi saudara, apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara khawatirkan? Saudara khawatir sebulan, 2 bulan. Apalagi kita dengar Bapak Jokowi katakan, krisis ekonomi bisa sampai Desember. Mungkin ketika kita mendengar ini kita bisa khawatir. Bagaimana hidupku, bagaimana aku membayar SPP anakku, bagaimana. Mungkin penuh pertanyaan bagaimana masa depan anakku. Tetapi ingat saudara, ingat Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, Tuhan mengerti rancangan apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan tahu rancangan yang terbaik, hidup kita di telapak tangan Tuhan. Tuhan tahu rancangan terbaik dalam kehidupan kita, apalagi yang harus kita khawatirkan saudara. Tuhan sudah ada di sana, Tuhan sudah ada di tahun depan, Tuhan sudah ada di bulan depan. Sebelum kita lewat ke sana, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling penting saudara di dalam hal ini, bangun relasi yang baik. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika saudara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kekhawatiran tidak akan pernah ada lagi. Tidak ada tempat lagi di dalam kehidupan saudara, di dalam hati dan pikiran saudara. Karena di hati pikiran saudara hanya dipenuhi oleh janji Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman yang saudara sudah pegang teguh. Ini yang paling penting saudara. Tetapi firman Tuhan di bagian B, seandainya kalaupun saat ini saudara, hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara masih mengalami kekhawatiran, kepanikan, kecemasan. Bagian B saudara. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kalau saudara masih khawatir, saudara di dalam kecemasan, firman Tuhan mengajak kita, firman Tuhan memberikan solusi bahwa beritahukan kepada Tuhan, bahwa seluruh kebutuhanmu apa yang kau perlu kepada Allah. Dia Allah yang mendengar saudara. Dia bukan Allah yang jauh. Dia Allah memperhatikan kehidupan kita saudara. Bawalah, nyatakanlah segala permohonanmu di dalam doa. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bagian C. Tetapi jangan lupa mengucap syukur atas jawaban yang dikerjakan dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ayat 7 kita mau lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terjemahan yang lain katakan, ketika kita melakukan firman ini saudara, hal ini apa yang disarankan, apa yang diperintahkan Rasul Paulus dan kita lakukan dikatakan, maka damai Allah yang melebihi pengertian akal manusia akan menjadikan pikiran dan hati kita mendapatkan ketenangan. Ada rasa tentram saudara. Sementara saudara terus mempercayakan kehidupan saudara kepada Allah penuh. Di dalam setiap hari demi hari. Di dalam setiap detail kehidupan kita. Kita mau percayakan sepenuhnya kepada Allah. Saudara kembali ayat yang menjadi ayat utama kita. Apa yang telah kamu pelajari. Apa yang kamu telah dengar. Apa yang telah kamu terima. Apa yang kamu lihat. Lakukanlah saudara. 3 hal ini malam hari ini saudara lakukanlah.
Kalau engkau kehilangan hari-hari ini, kehilangan damai sejahtera, tetapi kepanikan, kecemasan, ketakutan yang justru memenuhi hati dan pikiran saudara. Paulus mengatakan, lakukanlah apa yang kau dengar sore hari ini firman Tuhan. Kerjakanlah dan kau akan mengalami. Karena firman Tuhan tidak pernah berdusta. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai engkau. Di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia Allah sumber damai sejahtera itu akan dicurahkan dan menyertai saudara dan saya. Lakukan 3 hal saudara. Di masa krisis ini jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera. Lakukan 3 hal. Tetap bersukacitalah di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap kerjakan, lakukan yang baik dengan terus berpikir positif. Yang ketiga, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kebutuhanmu, keinginanmu itu di dalam doa dengan ucapan syukur. Dan saya percaya damai sejahtera Kristus akan dicurahkan kepada setiap saudara dan saya. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan damai yang sejati dalam hidup saudara dan saya. Lakukanlah ini dan damai itu akan memenuhi hidup saudara. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu saudara, tutup matamu saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Mungkin kami di antara kami yang mendengarkan, kami sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kami khawatir Tuhan. Kami mengalami kecemasan Tuhan, Engkau yang melihat. Tetapi Engkau Allah sumber damai sejahtera itu. Engkau Allah yang satu-satunya Allah yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini Engkau boleh melawat setiap kami Tuhan. Mari naikkan pujian sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan bersarang padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saja untuk kita menaikkan pujian ini, taruh tanganmu di dada. Biarkan Tuhan melawat. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin Bapa. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku berharap padamu. Amin. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau lihat Tuhan saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu, tilik hati setiap umat-Mu Tuhan, yang menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Engkau melihat keadaan situasi hati mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, Allah Roh Kudus, kiranya Engkau melepaskan Tuhan damai sejahtera itu atas setiap hati dan pikiran umat Tuhan. Sehingga setiap kami yang hari-hari mengalami kecemasan, hari-hari ini kami masuk dalam situasi yang sulit, masa krisis, sehingga itu membuat kami takut, ada kecemasan Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, pulihkan hati kami, lepaskan ketenangan daripada Tuhan, lepaskan Engkau memberikan ketenteraman yang besar, untuk memampukan kami tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, untuk memampukan kami untuk hidup berdiri sebagai garam dan terang, untuk kami pun boleh senantiasa hidup Tuhan, mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam Engkau. Kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kebenaran firman taruh di dalam hati mereka, menjadi rema setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, pandang Allah, nikmati kecap segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini, kiranya Tuhan menumpangkan tangannya atas engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dan kiranya Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setia